Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang tetap setia menaruh pengharapan kepada Tuhan dan selalu ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari siapkan hati menghadap hadirat Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur malam hari ini ada waktu terbaik kami bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami rindu mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bukalah hati kami, pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami baca, dengar, dan renungkan malam hari ini, kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Kendalikan hamba-Mu yang terbatas dan lemah ini. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan. Hamba dapat menyampaikan firman pada malam hari ini dengan benar. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengar, dan renungkan bersama pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai ayat 8. Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai ayat 8. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam,
Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain aku daripada aku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepada aku. Siapa yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah lain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Amin. Bersaksi tentang karya Tuhan yang agung, tema renungan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sangat menarik jika kita memperhatikan beberapa bagian Alkitab yang menggambarkan hubungan antara Allah dengan manusia. Hubungan Tuhan dengan umatnya sering digambarkan seperti hubungan orang tua dengan anak. Sekalipun anak itu berbuat kesalahan, orang tua selalu memberi pengampunan terhadap anak itu. Semuanya itu dilakukan untuk kebaikan bagi anak itu sendiri. Demikianlah ketika Tuhan menghukum umatnya, sudah pasti ada tujuan Tuhan yang mulia di balik semua itu. Tercatat dalam perikop saat ini bagaimana Tuhan menyampaikan rencananya yang agung bagi umatnya yang sedang mengalami hukuman dalam masa pembuangan. Tuhan memberikan gambaran mengenai umat Israel yang tidak lagi sekedar dijadikan, dibentuk, ditolong dan dipilih, melainkan Tuhan adalah Raja dan juga penebus Israel. Ia dalam keagungan dan kemuliaannya tetap dekat dengan umatnya. Status Israel di hadapan Tuhan kembali diteguhkan dan janji pemulihan kembali diperdengarkan. Kebutuhan jasmani Israel diberikan serta curahan roh dan berkat-berkatnya berlaku bagi keturunan. Pencurahan roh Allah itu selain tanah diberkati, juga akan tumbuh satu generasi yang bersaksi bahwa mereka adalah milik Allah. Mereka adalah hamba Allah. Firman yang disampaikan Allah bukan sekedar janji, melainkan ia memateraikan janjinya dan kedaulatannya penuh. Setiap hari kita selalu mengalami berkat-berkatnya. Hal itu membawa kita menyadari arti pentingnya kedudukan kita sebagai kepunyaan Tuhan. Semua yang kita alami menjadi suatu kesaksian akan kesetiaan dan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan yang memanggil kita sebagai umatnya dan mau menjadi Tuhan bagi kita. Saudara, dialah satu-satunya Allah yang hidup. Tidak ada Allah lain selain daripada Tuhan. Dia pula lah yang menghidupkan umat dalam berkat-Nya. Karena itu, muliakanlah Tuhan senantiasa dalam hidup saudara. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi
Saudara-saudara, marilah kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur bersama malam hari ini Tuhan, kami dapat melihat dan menyaksikan kemuliaan-Mu. Engkau begitu setia kepada kami. Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah kuasa dan kemuliaan yang telah Engkau nyatakan kepada kami menjadikan kami pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan setia kepadamu. Malam hari ini kami bersyukur mendengarkan firman-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu itu juga berlaku dan mewarnai hidup di dalam masing-masing keluarga kami. Tuhan, malam hari ini kami berdoa untuk keluarga kami, berkati Bapak, Ibu, dan anak dalam masing-masing tugas dan tanggung jawab, mencari nafkah, mengurus rumah tangga, dan menggapai semua harapan dan cita-cita dalam bangku pendidikan. Hidupkanlah kami seorang dengan yang lain dalam kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami berdoa malam hari ini untuk kebutuhan hidup kami, daripada-Mu lah sumbernya ya Tuhan. Berdoa malam hari ini untuk saudara kami yang sakit, jamah, sembuhkan dan pulihkan mereka ya Tuhan. Demikian juga yang berduka cita, Tuhan hiburkan mereka. Kami berdoa, mendoakan saudara-saudara kami yang kesulitan ekonomi, memiliki berbagai keterbatasan dalam hidup ini untuk menikmati pendidikan yang layak. Kami berdoa dan percaya bahwa mata Tuhan tentu tertuju kepada mereka. Kami berdoa malam hari ini bersama saudara-saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahiran mereka. Bapak Petrus Kondo, Mariana Tombi, Alex P. Niki Julu, Ethan Immanuel Sulo, Andre Sulo Lapu, Joshua Maxwell Toding Datu, Bapak Yepta Tibian, Ibu Suryana Sumarno, Regina Sambiang, dan Bapak Emmanuel Fernando Alo. Kami juga berdoa mengucap syukur bersama dengan keluarga Bapak Rano Dengsi dan Ibu Irmawati atas pertambahan usia pernikahan mereka. Demikian juga warga jemaat yang mengucap syukur oleh karena berkat-berkat yang lain dari Tuhan yang olehnya mereka saksikan dalam minggu ini, semua menjadi hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan di tengah jemaat, majelis gereja, pendeta, penatua dan diaken, pengurus OIG dan tim atau unit kerja yang ada. Kami berdoa semua bersinergi, berarak bersama untuk mengangkat tugas pelayanan di tengah jemaat ini. Kami terus berdoa, mendoakan bangsa kami, negara kami, pemerintah kami, lapangan pekerjaan, sektor ekonomi, kehidupan sosial dan politik, kira tetap berada dalam iklim yang kondusif. Tuhan, jaga kami ketika kami istirahat malam hari ini. Lindungi kami, jauhlah kami dari berbagai mara bahaya, roh-roh jahat atau kuasa kegelapan. Ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya, dan kami gereja yang berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraja dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.